Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormatkan seluruh santri pesan masa, alhamdulillah pada sampai hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah untuk beribadah puasa di bulan Ramadan. Semoga segala ibadah kita di bulan Ramadan ini dicatat oleh Allah sebagai amal hasanah, dan segala kegiatan pengajian kita berbuahkan ilmu yang manfaat dan barokah di dunia dan dunia wal akhirat. Oleh karena itu, marilah kita awali kajian pada sore hari ini dengan membaca umul kitab suratul Fatihah bersama-sama. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Syaulillahi lahum wa lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amiddana bi madatihi wa a'ada alaina min barakatihi amin. Al-hadisu al-hadi wal ishrun. Hadis yang ke-21. An Abi Amr, diceritakan dari Abu Amr radhiyallahu an. Waqila, namanya Abu Amr ini disebut juga dengan Abu Amroh. Jadi Abu Amr ini ada yang menyebut juga dengan sebutan Abu Amroh. Tulisannya hampir sama, Amr dan Amroh sama saja, yaitu Sufyan bin Abdillahi Ats-Tsaqafi. Jadi Sufyan bin Abdillah ini punya kinayah Abu Amroh atau Abu Amr radhiyallahu an. Qala qultu ya Abu Amroh Sufyan ibni Abdillah matur kepada Kanjeng Nabi, qultu ya Rasulullah qulli fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Wahai Rasulullah, sabdakanlah kepadaku persoalan tentang Islam dengan satu kalimat yang aku tidak pernah memperoleh kalimat itu kecuali dari panjenengan. Wahai Rasulullah, nasihatilah aku dengan satu kalimat yang kalimat itu tidak aku peroleh selain dari panjenengan, wahai Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jawab, qul amantu billahi tsumastaqim. Qul, sering-seringlah berucap amantu billah, aku beriman kepada Allah. Kemudian tsumastaqim, istiqomahkan ucapan itu. Hadirin sekalian, hadis ini sangat sederhana sekali, di mana petuahnya Rasulullah SAW itu untuk mengajari kita untuk senantiasa mengatakan pada diri kita bahwa aku itu beriman kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Jadid imanaka, perbaharuilah iman. Kenapa iman itu diperbaharui? Karena iman seseorang itu yazidu wa yanqusu, ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Jadi keimanan itu terkadang ya bertambah, terkadang berkurang.
maka seseorang itu ketika beribadah kadang-kadang sregep, kadang-kadang rodok malas, kadang-kadang rajin, kadang-kadang agak malas. Karena memang kondisi keimanan seseorang sebagai dasar beribadah itu mengalami pasang surut, yazidu wa yanqus, ada kalanya pasang, ada kalanya surut. Oleh karena itu di dalam hadis lain Rasulullah berpesan, jadidu imanakum, perbaharuilah, terus upgrade keimanan kalian, update-lah keimanan kalian, jadidu. Dalam syarah ini ya, Syekh Jurjani Al-Jurjani mengatakan jadid imanaka, jadidu imanakum sama saja. Tumnya mukhatabnya sendirian dan banyak orang. Jadidu imanakum, perbaruilah keimanan kalian kepada Allah, teruslah upgrade. Iman itu seperti software itu, ya, seperti software, seperti iOS. Kalau tidak di-upgrade bahaya, dia tidak bisa menerima aplikasi-aplikasi baru. Begitu juga dengan keimanan. Apabila keimanan itu tidak di-upgrade, tidak di-update dengan versi yang terbaru, maka ketika mendapat cobaan-cobaan yang baru, ya, hatinya sebagai tempat bersemayamnya iman itu tidak mampu menampung. Makanya Rasulullah itu menyadari, mengetahui betul bahwa seorang manusia itu akan selalu diuji dengan aplikasi-aplikasi baru, masalah-masalah baru, maka imannya harus selalu di-upgrade, di-update. Jadidu imanakum. Jadi sahabat di hadis yang lain bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara kami itu mengupgrade keimanan kami ya Rasulullah? Biqauli la ilaha illallah, atau kalimat tahlil. Itu untuk memperbaharui keimanan agar keimanan kita itu stabil. Ya, seandainya naik enggak terlalu naik beneran, seandainya turun juga enggak terlalu turun drastis. Maka perlu diupdate. Jadi Kanjeng Nabi, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Biqauli la ilaha illallah. Nah, di dalam hadis ini, ya, di dalam hadis ini mengupgrade itu harus dilakukan secara konsisten, sumastaqim, istiqomah. Kalau bahasa sekarang konsisten. Ojo usum-usuman, lagi sregep wiridane akeh, lagi malas wiridane sithik. Tapi sumastaqim, istiqomahlah. Nah, minimal dibaca ba'da sholat fardu. Ba'da sholat fardu, dzikir, wiridan, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini adalah salah satu upaya untuk mengupgrade keimanan kita, supaya kita menjadi orang yang konsisten ketika beribadah. Kenapa keistiqomahan ini penting? Ya, karena keistiqomahan inilah salah satu riyadhah, usaha untuk menuju keikhlasan seseorang. Jadi ikhlas itu persoalan yang tidak sederhana untuk digapai, prestasi yang tidak sederhana untuk digapai ikhlas itu. Nah, untuk menggapai sebuah keikhlasan dalam beribadah, maka perlu adanya kebiasaan. Diulangi terus menerus sehingga menjadi satu kebiasaan. Ketika sudah menjadi satu kebiasaan, sesuatu dilakukan di bawah alam sadar, maka itu baru dikatakan sebagai keikhlasan. Oleh karena itu, Syekh Imam Ibnu Athaillah dalam kitab monumentalnya Al-Hikam mengatakan bahwa keikhlasan itu akan digapai manakala seseorang itu sudah lupa. Lupa apa? Lupa kalau dia itu sedang beribadah. Tapi bukan berarti lupa beribadah. Kalau lupa beribadah itu tidak meninggalkan ibadah. Lupa bahwa dirinya sedang beribadah. Disitulah titik keikhlasan. Untuk menggapai itu, seseorang perlu kebiasaan. Untuk mencapai sebuah kebiasaan, sesuatu harus diulang, berulang-ulang kali. Inilah istiqomah. Fungsinya istiqomah. Maka dikatakan bahwa istiqomah khairum min alfi karomah. Ya, istiqomah itu
lebih bernilai dibandingkan dengan karomahnya para aulia. Dalam satu pendapat, apa sih karomah itu? Ya. Jarane karomah itu akbarul karomati ang tabdila khalqan madmuma min akhlaqin nafsik bi khalqin mahmud. Ya. Besar-besarnya sebuah karomah yang dimiliki oleh seorang manusia itu bukan karomah seperti bisa menyembuhkan orang sakit, ya, dengan doa-doanya. Bisa misalkan kalau dulu karomahnya para wali itu kantongnya terlihat kosong, tapi ketika dirogoh itu keluar uangnya. Bukan kemudian karomah itu yang paling besar dia bisa menghilang, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Menurut Imam Al-Jurjani mengatakan bahwa karomah yang terbesar, ya, akbarul karomati ang tabdila khalqan, ya, madmuman min akhlaqin nafsik bi khalqil mahmud. Karomah yang terbesar itu adalah apabila akhlak kita yang tercela itu berubah, berganti menjadi akhlak yang terpuji. Itu adalah salah satu bentuk karomah yang terbesar menurut Imam Al-Jurjani. Ya. Jadi dalam hadis ini kita diperintah untuk senantiasa konsisten mengupdate keimanan kita supaya keimanan kita stabil. Nah, apabila keimanan kita stabil, ibadah kita konsisten dan kita menjadi seorang yang istiqomah. Kalau kita sudah terbiasa istiqomah, maka kita itu mudah menggapai keikhlasan. Al-hadisu as-sani wal isrun, berganti tema. Hadis yang ke-22. An Abi Abdillah, diceritakan dari Abu Abdullah Jabir bin Abdillah Al-Ansari, yaitu sahabat Jabir bin Abdillah Al-Ansari. Ini sahabat Ansor, penduduk asli kota Madinah. Sahabat Jabir ini seorang sahabat yang luar biasa. Keluarganya, dia dan istrinya itu betul-betul orang yang sangat sabar sekali. Saking kesabarannya, suatu ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat Rasulullah ini mau menghadapi perang Khandaq, di mana Rasulullah ini mau menghadapi orang kafir yang jumlahnya tiga kali lipat lebih banyak dibandingkan tentara Muslim. Maka ketika mau menghadapi perang ini, sahabat Salman Al-Farisi, orang Persia, sahabat kebangsaan Persia ini, Salman Al-Farisi, memberikan usul kepada Kanjeng Nabi, wahai Rasulullah, strategi perang di negeri Persia itu, kalau mau menghadapi musuh yang jumlahnya berlipat ganda dari jumlah tentara kita, maka kebiasaan kami sebagai strategi itu membuat parit. Parit itu seperti kalenan itu, ya, sungai kecil itu, lubang itu. Maka disebut dengan perang Khandaq itu karena tentara Muslim membuat strategi parit sebagai salah satu taktik perang untuk mengalahkan orang kafir yang jumlahnya berlipat. Itu usulnya sahabat Salman Al-Farisi. Maka Rasulullah menyetujui strategi itu. Ini tipikal kepemimpinan Islam itu. Kalau ada anak buah, ya, memiliki ide yang bagus, sekiranya itu logis untuk dilakukan, nah, itu dilaksanakan. Rasulullah pun pernah menerima usulannya siapa? Sahabat Salman Al-Farisi ketika memberikan ide taktik membuat parit itu. Maka perangnya disebut dengan perang Khandaq. Oleh karenanya parit yang dibuat ini tidak sempit tapi cukup luas dan lebar, sehingga para sahabat ini diminta Rasulullah untuk gotong royong membuat parit tersebut. Cara wong Jawa sambatan. Pas ketika pembuatan parit itu kondisi orang Muslim memang sedang paceklik. Maka sahabat Jabir ini ditanya Rasulullah, wahai sahabat Jabir,
kamu punya bekal makanan apa di rumah? Saya kurang tahu, wahai Rasulullah. Untuk apa? Untuk memberi makan para sahabat-sahabat yang bekerja gotong royong membuat parit ini. Oke Rasulullah, baik Rasulullah, saya ke rumah dulu, saya tanya kepada istri saya, punya apa kami di rumah. Kemudian sahabat Jabir ini pulang, bertemu dengan istrinya. Ketika bertemu dengan istrinya ditanya, wahai kekasihku, kita di rumah punya bahan makanan apa? Kita di rumah punya 1 kambing dan 1 karung gandum, wahai suamiku. Kenapa kau bertanya demikian? Rasulullah menanyaiku, aku punya apa di rumah, bekal makanan apa, sisa makanan apa di rumah untuk konsumsi orang yang gotong royong membuat parit. Kita punya itu, wahai suamiku. Ya udah dek, kalau begitu tolong kambingnya dimasak, gandumnya dimasak. Nanti kalau selesai saya ambil, saya bawa ke tempat pembuatan parit untuk konsumsi para sahabat yang bergotong royong. Nah, akhirnya istrinya memasak, sahabat Jabir kembali bergotong royong. Ketika memasak, istrinya Jabir ini memasak, menyembelih kambing. Itu anaknya melihat. Sahabat Jabir ini punya 2 anak laki-laki, yang satu agak sudah ya sama-sama usia dini. Karena masih anak-anak, dia melihat ibunya menyembelih kambing dengan posisi kambing itu dirobohkan, ditidurkan secara miring terus disembelih. Akhirnya anak yang pertama ini meniru adiknya yang masih kecil itu disembelih seperti ibunya menyembelih kambing di lantai 2. Mati akhirnya anaknya yang kecil. Ketika istrinya Jabir ini memasak, kaget kenapa ada tetesan darah dari atas. Ternyata darah anaknya yang disembelih kakaknya. Kemudian kakaknya yang menyembelih adiknya ini tadi kepergok oleh ibunya, lari takut, akhirnya kepleset, jatuh ke air panas yang mau digunakan untuk merebus daging, akhirnya mati nisan. Jadi anaknya dua-duanya ini meninggal, sahabat Jabir. Niki nek cara orang sini kira-kira istrinya sahabat Jabir terus meneruskan memasaknya atau berhenti? Oh, berhenti ya. Tangisan, status WA. Andalan gue, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bla 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 bla. Buyar gak jadi masak. Saking sabare, ikhlase garwane sahabat Jabir, anake loro-loro ninggal iku tetep masak. Saking cintane karo Rasulullah, menuruti perintah Rasulullah. Jadi anake sing ninggal iku mung disinggahno ning kamar, disembunyikan di kamar, ditutupi selimut dalam keadaan meninggal, sedangkan istrinya itu masih tetap memasak sampai selesai. Ketika selesai, sahabat Jabir di WA. Ya cara zaman saya kan di WA toh Mas, ya di calling. Yang masakannya sudah masak. Padahal masak gandum itu nek direbus itu dijadikan makanan tidak seperti nasi. Nek nasi 1 gelas itu dimasak bisa mengembang jadi nasi 1 magic cup, tapi nek gandum gak iso. Nah gandum semua 1 sak itu apa bisa mengenyangkan sahabat yang banyak itu? Akhirnya sahabat Jabir mau mengambil makanan yang sudah masak itu, izin Rasulullah, wahai Rasulullah, masakannya sudah matang. Ya. Kemudian apakah perlu saya bawa kemari? Kata Rasulullah, enggak sahabat Jabir, saya pengen biar saja sahabat-sahabat ini makan di rumah. Padahal rumahnya sahabat Jabir ini kecil. Padahal kecil ya. Nah, akhirnya karena permintaannya Rasulullah, sahabat Jabir nggak bisa menolak.
rumah saya terlalu sempit wahai Rasulullah untuk menampung para sahabat yang jumlahnya sekian banyak. Enggak apa-apa sahabat, insya Allah akan muat. Akhirnya menurut riwayat rumah sahabat Jabir ini didongake Kanjeng Nabi iso model, bisa bertambah semakin tinggi semakin luas. Oh, mujizat atau Kanjeng Nabi. Namanya mujizat, namanya karomah itu khariqul adat, di luar kebiasaan. Ya bisa aja. Justru nek gak percaya malah kowe gak iman karo Kanjeng Nabi. Bareng sampai rumahnya Jabir, Kanjeng Nabi matur karo sahabat Jabir, ngomong karo sahabat Jabir, "Bir, aku pengen makan bareng anak-anakmu." Terus sahabat Jabir menemui istri, "Dek, anak-anak di mana? Ini loh Kanjeng Nabi mau makan bareng-bareng dengan anak-anak." "Mas, anakmu ijeh do turu." "Gugah, Dek, bangunin wong sing minta Kanjeng Nabi. Ijeh turu saake, Mas." Iki ngapusi bojone untuk menutupi kesedihan. Kan yo ora mungkin apa wong mangan-mangan ning kono diberitani nek anake mati kan yo ora sedoyan mangan to, Mas. Wah, akhirnya saking sabaring niku lho iso ngomong ngono. Istrine sahabat Jabir. Akhirnya Jabir maksa, bareng Jabir maksa, akhirnya istrinya jujur. "Mas, jujur wae, anake dhewe iki loro-lorone wis mati kabeh." Lah kok iso? Mau pas aku nyembelih wedhus, aku menyembelih kambing, anakmu sing gede ndelok ngerti aku nyembelih kambing, niru adine disembelih mati. Bareng ketuduk aku, ketahuan aku, bocah melayu wedi kepleset tiba kecemplung banyu sing umup arep tak gawe godhog daging kambing. Akhirnya mati nisan, loro-lorone tak kemuli kene kamar. Aja kandha sahabat ku mundak ra doyan Akhirnya sahabat Jabir matur karo Kanjeng Nabi, "Kanjeng Nabi nuwun sewu, nyuwun pangapunten, kula mboten saged ya memenuhi permintaan panjenengan sebab lari kula karo karone niku pun ninggal." Endi tak eruh aku dari Kanjeng Nabi. Sekarang kondisinya di mana? Itu Kanjeng Nabi di dalam kamar. Ngeniku diparani Kanjeng Nabi ning jero kamar cah loro iku dolanan ning jero selimut. Guyon. Urip meneh. Ya kaya gak ana apa-apa. Ya baru kaya wong sabar zaman semono. Diketokno karo Gusti Allah karomahe wong sabar ning dalem donya iki kaya ngono. Jadi anake wis mati tenan iso urip meneh. Ya, sebab sabare sahabat Jabir karo bojone. Angel iku Mas, wong saiki ra iso ya, ra iso. Anake tiba no wis libur kerja ya toh status WA apa terus captionnya apa biasanya ya semoga cepat sembuh bahasa Inggrisnya apa aku lali biasanya sih kalau ya GWS my son ya my son my girl my princess sabarang dengan saiki ya zaman biyen sabare kaya saking sabare ya anake mati sore. Yo ngene iki terus sampean terus ora iso mau tiru nek anakmu kowe anakmu mati terus sabar urip meneh yo gak iso kaya. Artinya kesabaran itu membuahkan apa? Fadilah yang luar biasa. Kalau tidak nampak di dunia akan ditampung oleh Allah di akhir. Ya, ini sabarnya sahabat Jabir. Nah, sahabat Jabir ini meriwayatkan satu hadis ya, bahwa ana rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.